Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fandi. Hari ini saya mau update lagi teman-teman ya ke market dari Gala. Gala sendiri sekarang di Indodax uh, udah rebranding teman-teman ya. Udah rebranding jadi Pigala. Dan sekarang sedang ngepam teman-teman. Untuk teman-teman yang nggak panik kemarin, nggak sempet CL, mungkin udah cuan sih teman-teman ya. Ada news apa sih dari Gala sendiri kok bisa ngepam gini untuk hari ini? Startnya sih dari jam 12 yang lalu sih teman-teman. Jam 12 yang lalu siang-siang dia mulai rally naik. Kita coba lihat indikator. Jadi tadi sempat koreksi teman-teman ya. Sempat koreksi di sini di 391-an lah ya. Terus ketahan di MA 200-nya. Kita lihat di sini masih belum nemu teman-teman, belum nemu. Masih ada sih teman. Ini ada sedikit hidden div. Kita lihat di sini ada hidden div teman-teman. Apa itu hidden div? Hidden div itu hidden bearish divergence. Kalau bearish sendiri, kalau bearish divergence-nya sendiri dia lebih rendah teman-teman. Kalau dia closing di sini, ini namanya bearish. Ini dia masih sejajar. Bisa dibilang hidden bearish teman-teman. Dia tadi sempat turun terus ketahan di MA 200-nya ya. Saya pakai MA 200 di sini. Sorry, belum saya ganti ya. MA 200. MA 200-nya jauh di bawah teman-teman. Saya pakai time frame kecil sih, time frame 15 menit. Kalau di time frame besarnya belum nemu apa-apa sih teman-teman. Tapi dia udah overbought parah sih di RSI-nya ya, kita lihat ya. Dia udah nggak di level standar, di level 93. Udah overbought parah, cuman belum nemu bearish atau apapun gitu. Kalau di time frame kecilnya tadi yang 15 menit kita nemu bearish-nya teman-teman. Ini bearish-nya ini. Ini hidden bearish sih, bukan bearish. Hidden bearish. Ada apa kok bisa tiba-tiba ngepam gini per hari ini? Kita coba lihat newsnya teman-teman ya. Ayo pergi ke Kediri. Ini di 20 jam yang lalu dia sempat ini bikin statement teman-teman di galanya sendiri, karena si Gala sendiri udah rebranding. Kita coba cek yang di P Network teman-teman. 2 jam yang lalu dia bikin tweet teman-teman ya, yang di P Network ini. Coba lihat.
Kami mengutuk keras tuduhan Huobi yang tidak benar terhadap P-Network dan kami akan mencari tindakan hukum yang sesuai. Kami telah mendokumentasikan bukti yang menunjukkan bahwa P-Network telah bertindak dengan itikat baik, bahwa semua tindakan telah disepakati dan sebelumnya dengan Gala Games dan bahwa ini mungkin bersambung teman-teman. Bahwa Huobi diberitahu Kamis pukul 19.24 UTC dan mengakui keadaan darurat 2 menit kemudian, tetapi memblokir deposit beberapa jam kemudian. Jadi telat gitu teman-temannya. Padahal dia udah di notis sama si P-Network ini, si Huobi, kalau jam 19.24 gitu ya UTC. Cuman dia baru beberapa jam kemudian baru suspend depositnya si Gala sendiri yang di jaringan BSG itu ya. P-Network tidak mendapatkan keuntungan dari operasi ini yang bertujuan untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh kontrak P-Gala yang dikompromikan. Jadi dia ini ada sedikit masalah sama si Huobi teman-teman ya. Kita lihat dia bikin postmortemnya teman-teman. Ini mungkin yang dia publishnya di mediumnya teman-teman, mediumnya P-Network. Gala postmortem, tindakan yang diambil untuk melindungi ekosistem dari pelaku jahat dan rencana pemulihan. Jaminan yang mendasari dalam token Gala untuk P-Gala aman. Tidak ada kerugian dana yang terjadi di jembatan lintas rantai Gala. Jadi bridge-nya itu aman teman-teman. Yang rumornya kemarin katanya di-hack, bridge-nya itu berarti gak bener ya. Jadi untuk bridge-nya sendiri dia aman. P-Gala BEP20 adalah versi token dari token Gala IRC20 dalam keadaan normal. Versi tokenized dipatok 1/1 ke versi asli dan dapat ditukarkan kapan saja. Fungsi dari versi tokenized Gala selanjutnya disebut P-Gala adalah untuk membuat token tersedia di ekosistem blockchain dalam hal ini BNB Chain, berbeda dari blockchain asli tempat token dikeluarkan, dalam hal ini Ethereum. Setelah jembatan lintas rantai diatur dan versi P-token, dalam hal ini P-Gala menjadi ada aset tersedia bagi siapa saja untuk menggunakannya atau mengintegrasikannya tanpa P-Network perlu menyadarinya. Ini termasuk misalnya dukungan P-Gala dalam platform DeFi, serta dukungan deposit atau penarikan BEP20 dalam bursa terpusat. Secara khusus, P-Network tidak terlibat dalam aktivitas daftar token P-Gala atau Gala di bursa terpusat. Penting, token P-Gala yang saat ini memperdagangkan di DEX dan pertukaran terpusat mungkin bukan token yang dipatok 1/1 seperti yang dijelaskan di bagian bawah. Saat ini ada P-Gala tanpa jaminan yang beredar. Oleh karena itu, rekomendasi yang dibagikan secara publik untuk tidak berinteraksi dengannya. Harga P-Gala tanpa agunan yang diperdagangkan saat ini bernilai sekitar 0,0000109 BNB, sekitar $0,00038, teman-teman. Pada harga BNB dan USD saat ini, ringkasan tindakan yang diambil waktu UTC 3 November, tim P-Network melihat ada sesuatu yang mencurigakan tentang kepemilikan kontrak Panther P-Gala. Kecurigaan dikonfirmasi dalam penyerangan dapat mengambil alih P-Gala kapan saja dan akar penyebab teridentifikasi dalam salah konfigurasi pada saat pembuatan kontrak. Kok bisa gitu teman-teman ya? Sekelas developernya sendiri itu kurang teliti gitu ya. Ada salah konfigurasi pada saat pembuatan kontrak. Tim P-Network memastikan Gala yang mendasari jaminan Ethereum aman. Tim P-Network menghubungi tim Gala Games
mengenai keadaan darurat, memperingatkan tentang perlunya menangguhkan penyetoran atau penarikan BIP untuk token Gala sesegera mungkin, dan memperingatkan Gala Games bahwa dana dikumpulkan PancakeSwap berisiko. Tim B-Network mengusulkan untuk menyimpan dana kumpulan PancakeSwap dengan mengeringkannya. Untuk di kemarin yang di drain teman-teman ya, dikuras likuiditas yang di PancakeSwap itu, mungkin ini yang dimaksud, kurang lebih 400.000 US dollar plus dalam BNB untuk disimpan pada saat itu. Karena kumpulan tersebut berisiko dikuras secara jahat. Grup ruang perang antara Gala Games dan P-Network telah dibuat. Grup diskusi mungkin teman-teman ya. Sebagai bagian dari komunikasi yang sedang berlangsung, Gala Games menyatakan bahwa mereka akan menghubungi bursa untuk menghentikan penyetoran atau penarikan BIP20 dari Gala. Untuk kepentingan waktu, tim P-Network melakukan kontrak dengan Huobi Global dengan alasan keadaan darurat dan bahwa ada kebutuhan untuk menangguhkan setoran BIP20. Tetapi seperti yang dipastikan kemudian, pergantian itu ternyata tidak efektif. Tim P-Network sebelumnya tidak melakukan kontrak dengan tim Huobi tentang daftar Gala, tetapi menggunakan taktik kontrak terpisah dan berkomunikasi dengan bursa. Pukul 19.27 ya, Gala Games melaporkan kembali bahwa Binance telah dihubungi tetapi belum menjawab. 19.36, Gala Games dan P-Network setuju bahwa tim Gala Games harus menangani komunikasi dan P-Network harus menangani pengurasan wet head pool. Jadi wet head pool itu pool yang di PancakeSwap teman-teman ya. Untuk kepentingan waktu, tim P-Network menghubungi Binance.com dalam keadaan darurat. Mereka mengakuinya dan segera menangguhkan penyetoran atau penarikan BIP20 untuk token Gala. Perhatikan bahwa tim P-Network sebelumnya tidak berhubungan dengan tim Binance.com tentang daftar Gala, tetapi memanfaatkan titik kontrak terpisah dengan bursa. Gala Games melaporkan bahwa Binance US telah mengonfirmasi deposit penarikan BIP20 untuk Gala ditangguhkan. 2.01, Gala Games melaporkan bahwa pertukaran ditangguhkan dan aktivitas dijeda. Pada titik ini adalah pemahaman dari tim B-Network bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan di sisi pertukaran. 2.06, Gala Games dan B-Network menyetujui perlunya PancakeSwap untuk menyembunyikan kumpulan. Gala Games menyatakan mereka mungkin memiliki kontrak. 20.08, Gala Games dan P-Network setuju bahwa pengurasan wet head pool dapat dilanjutkan dan bahwa komunikasi terkoordinasi perlu dilakukan di saluran P-Network dan dibagikan ulang di saluran Gala Games. Tim P-Network mengeluarkan 27 miliar Gala tanpa jaminan. Ini diperlukan untuk pengeringan wet head dari kumpulan PancakeSwap yang menjalankan potensi serangan berbahaya. Pengeringan wet head dari kolam PancakeSwap dimulai. Tim P-Network mengeluarkan 27 miliar Gala tanpa jaminan lainnya. Ini diperlukan untuk pengeringan wet head dari kumpulan PancakeSwap yang menjalankan potensi serangan berbahaya. Tim P-Network memposting utas Twitter Gala on BSC Notice yang meminta tim Gala untuk membagikan kembali ke komunitas mereka. Alasan dibalik memberitahu komunitas beberapa menit setelah pengeringan dimulai adalah untuk menghindari penyerangan jahat untuk menjalankan operasi wet head. Pada titik ini pemahamannya adalah bahwa penyetoran penarikan BIP ditangguhkan di semua bursa utama. Ini teman-teman ya, saya sempat lihat tadi, ini panjang banget teman-teman. Kalau saya jelasin kalau saya baca semuanya ini butuh waktu sih. Mungkin teman-teman bisa bosan. Kalau teman-teman mau itu baca-baca sendiri bisa di mediumnya ini P-Network
atau lihat di Twitternya P-Network. Nanti teman-teman dia habis posting mediumnya ini bisa baca sendiri. Intinya gini teman-teman ya, nggak ada mereka itu diretas ya kan, atau di hack gitu ya, dari jembatannya sendiri nggak ada, aman, semua aman. Yang kenapa kok bisa terjadi ini selisih harga di exchange atau bursa lainnya gitu ya? Karena pertama yang nggak terdampak sendiri itu adalah yang ERC20 karena dia nggak berhubungan dengan bridge-nya si P-Network sendiri ya. Untuk itu terus si ketika pengeringan ini ketika pengeringan poolnya yang di PancakeSwap itu banyak orang apa ya istilahnya itu mengambil gitu ya, mengambil si Gala sendiri di PancakeSwap terus diarbitrage ke bursa atau seperti macam Indodax atau Wobi gitu. Jadi itu yang membuat harga dari Gala sendiri turun. Jadi itu pertama sih kesalahannya mungkin dari komunikasi teman-teman ya. Entah itu ini udah settingan atau gimana, kita nggak tahu. Yang saya catat poin-poin yang pentingnya ini, mereka itu udah berusaha menghubungi bursa atau exchange gitu, yang besar-besar itu udah dihubungi, tapi mereka sedikit telat. Seperti Wobi udah dihubungi tadi kan ya jam 19.27 baru ditangguhkan beberapa jam kemudian. Jadi telat nutup depositnya gitu. Nah, itu dimanfaatkan untuk teman-teman yang udah tahu nih kalau poolnya di Pancake mau dikuras, mereka ngambil di sana, diambil terus di arbit ke exchange gitu. Niatnya dari si P-Network sendiri ini menguras likuiditas dari Pigala sendiri ini, mau berganti kontrak teman-teman, mau ganti kontrak, ternyata ada gelakan yang seperti ini. Jadi itu poin-poin yang saya tangkap dari ini. Kalau teman-teman mau baca bisa kunjungi di mediumnya si P-Network ini sendiri ya, karena lumayan panjang kalau untuk dijelasin semua. Jadi untuk saat ini kita masih nunggu pembaruan update dari si P-Network sendiri teman-teman ya, untuk token Gala sendiri apakah jadi Lunsi gitu ya. Misalkan dulu kan Luna kan ya, gerakan Luna itu Luna ada Lunsi, Luna klasik. Atau kayak habis gini yang di ERC20 itu jadi Gala, terus yang di BIP20 jadi P-Gala. Dan harganya kita juga belum tahu karena nggak ada supply tambahkan dari pernyataan di bawah ini teman-teman ya. Yang saya baca tadi itu cuman panik selling plus arbit dari si PancakeSwap sendiri teman-teman. Jadi untuk segitu dulu untuk update hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari saya. See you next on video. Bye bye.